Farhan. Malam. Soal nomor 3 dari kelompok 4 akan dijelaskan oleh saya, Rizky Putri Kurniawan. Di dalamnya ada analisa leksikal, sintak, dan semantik. Beri juga screenshot hasil dari project kelas-kelasnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisa leksikal. Nah, analisa leksikal itu berguna untuk membaca program sumber karakter demi karakter atau satu state ke state yang lain. Membaca karakter input dan menghasilkan token. Membuang komentar, spasi, tab, new line, dan karakter lain yang tak berguna. Jadi itu bisa dibuang. Juga menghubungkan pesan kesalahan kompilator dengan program. Mengenal identifier dan keyword. Nah, identifier itu adalah variabel, array, fungsi, dan sebagainya. Keyword itu fixed karakter seperti begin, end, if, dan lain-lain. Hai Adam. Nah, token sendiri adalah himpunan karakter yang mempunyai arti khusus dapat berupa kata kunci atau keyword. Itu berupa operator identifier contents, rangkaian huruf seperti atau literal string. Simbol baca nih misalnya tanda kurung, koma, titik koma, dan sebagainya. Nah, kalau jenis token itu ada identifier, contohnya variabel dan fungsi, name. Keyword itu contohnya like, while, if, function, dan lainnya. Operator itu like plus, min, star, plus, literals itu seperti contents value seperti 27.3 atau hello. Kalau function itu kayak koma atas, titik koma, titik 2, koma, dan sebagainya. Ini contoh dari code score tentang kita akan menganalisa leksikalnya nih. Kalau input string itu masuknya ke token delimiter identifier. Input conio.h itu masuk juga ke delimiter identifier. Using namespace std nya ini juga masuk ke token keyword. Oh, kalau using namespace std-nya itu masuknya ke keyword. Nah, titik 2 komanya itu masuknya ke fungsi. Void hitung seperti integer bintang juga, titik koma itu voidnya masuknya ke keyword, hitung masuknya ke identifier, kalau kurung buka kurung tutup itu masuknya ke fungsi, integer itu masuknya ke keyword, bintang itu masuknya operator, koma masuknya ke fungsi, titik koma itu juga masuknya ke fungsi. Nah, main void itu kalau mainnya itu masuknya ke token keyword, tutup kurung dan bukanya itu masuknya ke fungsi. Kalau voidnya itu masuknya ke identifier. Nah, kalau kurung kurawal buka itu adalah keyword. Integer panjang, lebar, dan luas itu integernya masuknya ke token keyword, panjang itu masuknya ke identifier, luas dan lebar juga sama masuknya ke identifier. Kalau koma dan titik koma itu masuknya ke fungsi. Nah, cout panjang itu, cout-nya itu masuknya ke token keyword. Kalau kurang dari itu masuknya ke operator, titik koma 2 di atas juga masuknya ke fungsi, panjang masuknya ke literal. Nah, kalau titik 2 itu masuknya ke fungsi juga. Chain panjang itu chainnya masuknya ke keyword, lebih darinya itu masuknya operator, panjang itu identifier, titik koma itu masuknya ke fungsi.
Kalau COT lebarnya ini, COT-nya tetap masuk ke token keyword. Kurang darinya operator, koma di atasnya fungsi, lebar itu literal, dan titik koma itu fungsi. C-in lebarnya, C-out handle-nya juga C-in itu masuknya ke token keyword. Kalau kurang lebih dari itu masuknya ke operator, lebar itu identifier, kalau titik koma itu fungsi, C-out juga token keyword. Terus juga kurang darinya masuk ke operator, NDL-nya juga masuknya ke keyword, titik komanya masuknya ke fungsi. Nah, kalau hitung panjang, lebar, dan luas ini, hitungnya itu masuknya ke identifier. Kalau kurung bukanya itu, kurung buka tutup itu masuknya ke fungsi, panjang, lebar, luasnya itu masuknya ke identifier, dan itu adalah operator. Titik koma masuknya ke fungsi. Nah, COT luas, kurang dari luas, kurang dari NDL ini, COT-nya masuknya ke token keyword, kurang darinya masuk ke operator, koma di atasnya masuk ke fungsi, luas adalah literal, kurang darinya operator, luas itu identifier, kurang darinya operator lagi, NDL-nya itu keyword, titik komanya itu fungsi. Lalu kalau kurung kurawal tutupnya itu adalah token keyword, sama kurung kurawal buka keyword juga. Void hitung, integer A, integer B, integer luas itu, void itu masuknya ke keyword, hitung itu identifier, kurung buka tutup itu fungsi, integer itu keyword, identifier A, B, luas itu identifier, koma itu fungsi. Nah, kalau kurung kurawal buka ini masuknya ke keyword, luas A dikali B, bintang itu masuknya operator, luas itu identifier, sama dengan itu masuknya operator, B itu identifier, titik koma itu fungsi, kurung kurawal tutup itu keyword. Oke. Stop record dulu ya. Oke, jadi analisa sintak adalah pengelompokan token-token keadaan kelas sintak atau bentuk sintak seperti prosedur, statement, dan expression. Grammar adalah sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan subahasa sumber. Nah, grammar dipakai oleh sintak analyzer untuk menentukan struktur erat kayak dengan analisis semantik. Karena analisa sintak akan mengirimkan pola kepada semantik analyzer yang bertugas untuk menentukan maksud dari program sumber tersebut. Kalau pada analisa leksikal yang diperiksa adalah kata demi katanya. Kalau dari analisa sintak itu yang diperiksa pola kalimatnya yang sudah benar atau belum dengan nah, sebagai contohnya, ini contoh shortcode-nya. Kita akan menganalisa sintaknya. Nah, input IOStream ini sintaknya sudah sesuai karena IOStream-nya ditulis full, tidak hanya iOS saja atau kurang IM. Nah, include conio ini include conio.h ini juga sintaknya sudah sesuai. Using namespace std ini sintaknya sudah sesuai karena di belakang ini sudah ada ditutup oleh titik koma. Void hitung, integernya sintaknya tidak sesuai karena integernya tidak ditulis. Harusnya ditulis misalnya integer luas, panjang, lebar seperti A, integer A, integer B gitu. Nah, kalau main void-nya ini sintaknya tidak sesuai, harusnya nggak usah pakai void-nya. Kurung kurawal bukanya ini sintaknya sudah sesuai, integer panjang luasnya sintaknya sudah sesuai, COUT panjangnya sintaknya tidak sesuai, harusnya ini akhirnya harus diakhiri dengan titik koma. Kalau C-in panjang ini sudah sesuai, COUT lebar juga sudah sesuai, C-in lebar, COUT NDL-nya ini sudah sesuai. Hitung panjang, lebar, dan luas ini sintaknya tidak sesuai, operator dan ini harusnya dihapus saja. COUT luas ini sintaknya sudah sesuai, kurung tutup kurawal dan bukanya juga sintaknya
sudah sesuai, void hitung integer A, B, dan luas sintaknya sudah sesuai. Nah, luas sama dengan A dikali B ini sintaknya tidak sesuai, harusnya belakangnya diakhiri dengan titik koma. Seperti itu. Oke, selanjutnya analisa semantik ya. Analisa semantik itu adalah proses ini merupakan proses kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analisis leksikal atau skemik dan analisa sintak atau fasi. Bagian terakhir dari tahapan analisis adalah analisa semantik. Ini jadi bagian terakhirnya dari analisa sebelumnya. Proses analisa sintak dan analisa semantik merupakan dua proses yang sangat erat nih kaitannya, sulit dipisahkan. Dalam analisa semantik rutin yang akan diperiksa itu apakah variabelnya yang telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel tersebut tipenya sama, apakah operat yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh shortcut-nya. Baik, kita akan menganalisa semantiknya. Jadi input iostream ini sintaknya sudah sesuai dan semantiknya benar ya, karena tadi udah dibilangin juga di sintak iostream itu ditulis full, nggak ada yang kurang. Input code.h juga sintaknya sudah sesuai dan semantiknya benar. std titik komanya ini sudah benar. Void hitung integernya ini sintaknya tidak sesuai, integernya tidak ditulis, semantiknya salah. Made void ini sintaknya tidak sesuai, kata voidnya ini harus dihapus, semantiknya salah juga. Kurung buka kurawal ini udah sesuai, integer panjang lebar luas juga sudah sesuai dan semantik juga benar. Caot panjang ini tidak sesuai nih, barisnya harusnya kayak udah dibilangin tadi, harusnya barisnya di belakang ditutup oleh titik koma, semantiknya jadinya salah. Cain panjangnya sintaknya sudah sesuai, semantiknya benar. Caut lebarnya juga sudah sesuai. Cain lebar, caut CNDL-nya juga sudah sesuai. Hitung panjang lebar dan luas ini sintaknya tidak sesuai, seperti yang dibilang tadi, operator dan ini harusnya dihapus, semantiknya jadi salah. Caut luas NDL juga sintaknya sesuai, semantiknya salah. Baris cut-nya ini harusnya dipindahkan ke bawah sesuai baris luas AB, semantiknya jadi salah. Kurung kurawal tutupnya sintaknya sudah benar. Kurung buka kurawalnya ini sintaknya sudah sesuai, semantiknya salah, tidak perlu ada tanda kurung. Void hitung integer A, integer B, integer luas ini sintaknya sudah sesuai, semantiknya benar. Luas sama dengan A dikali B ini sintaknya tidak sesuai, baris harus diakhiri dengan punctuation ya, titik koma, jadi semantiknya salah. Oke, baiklah, ini adalah hasil dari Xcode C++-nya, ini shortcode-nya, dan ini hasil kalau panjangnya 10, lebarnya 5, luasnya ada 5. Oke, selesai penjelasan soal nomor 3 dari Rizky Putri Kurniawan. Selanjutnya akan dijelaskan soal nomor 4 oleh rekan saya di kelompok 4. Terima kasih. À ton avis, m'appelle pas, mi amor. J't'ai barré, mais t'en veux encore.